Sapa alumni sembari ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa alumni sembari ngopi. Berjumpa kembali dengan saya Amir Hamzah. Di episode kali ini kita akan ngebahas suatu hal yang menarik nih, sahabat KPI, tentunya di dunia kepenulisan. Nah, sahabat KPI, ketika kita berbicara terkait kepenulisan, tentunya sudah banyak sekali muncul di benak kita bahwasanya ada ide-ide yang menarik nih yang dicurahkan melalui karya tulis. Namun sahabat KPI, kali ini kita akan fokus kepada kepenulisan sebuah berita dalam dunia jurnalis. Nah, sahabat KPI, kita saat ini sudah terhubung langsung dengan salah satu narasumber yang mana beliau ini adalah alumni dari KPI yang saat ini berkecimpung di dunia jurnalis. Nah, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Kak Rizky. Waalaikumsalam. Nah, gimana nih Kak Rizky kabarnya? Alhamdulillah baik dan selalu semangat. Masya Allah sekali. Sepertinya Amir nih ngelihat aura-aura yang berseri-seri nih di wajah Kak Rizky. Oke Kak Rizky, kalau boleh tahu Kak Rizky ini angkatan berapa ya kayak alumninya? Alumni angkatan 2014. Oke, 2014. Amir baru masuk, belum masuk ya. Oke Kak Rizky, boleh diceritakan sedikit nih Kak, ketika berkuliah di KPI itu pengalamannya seperti apa? Selama kuliah di KPI itu banyak banget pengalaman yang kita dapatkan, terutama itu masalah broadcasting-nya itu sendiri, kemudian tingkat pengalamannya itu sangat luar biasa di sana. Yang semulanya Ika ya panggilnya, yang semulanya Ika tuh alumni pondok pesantren yang kemana-mana kayaknya blank gitu dengan dunia luar, tiba-tiba masuk ke KPI dan disuguhkan dengan hal-hal yang menarik bagi Ika. Tapi jujur, sebelumnya Ika sangat tidak tertarik dengan dunia broadcasting itu sendiri. Cuman di KPI itu sendiri dulu ada dua konsentrasi, Betul. konsentrasi konseling sama broadcasting ya. Iya, betul. Nah, saya pribadi itu masuknya ke konsentrasi konseling. Tapi setelah terjun ke dunia kerja, maklumlah di sini itu tentang konseling itu masih kurang. Jadi mau nggak mau di dinas itu kita ditempatkan di dunia broadcasting itu sendiri, dan pengalaman yang saya dapatkan selama belajar di KPI itu benar-benar terpakai di sana sepenuhnya, seutuhnya. Yang dulu benar-benar nggak kenal kamera, sampai sekarang harus gotong kamera kemana-mana. Itu pengalaman yang luar biasa seperti itu. Luar biasa sekali Kak ya. Berarti pengalaman kuliah di KPI itu sungguh menginspirasi gitu Kak ya. Nah, kalau untuk kesannya sendiri gimana Kak untuk selama kuliah di KPI? Mungkin dari lingkup pertemanannya seperti itu. Nah, selama kuliah di KPI itu saya pribadi merasa dipertemukan dengan orang-orang hebat. Di luar daripada dosen atau apa, di sana itu kita bertemu dengan orang-orang yang agamanya baik tentunya. Kemudian siklus pertemanannya juga benar-benar mendukung di situ. Iyalah setiap pribadi itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Namun di KPI kita bisa menyatukan karakter kita. Jadi kita itu bisa mendorong satu sama lain untuk menuju satu puncak yang bisa dikatakan puncak kesuksesan secara bersama-sama seperti itu. Masya Allah. Tadi kan Kak Rizky bilang bahwasanya Kak Rizky waktu kuliah kan ngambil konsentrasi konseling ya Kak ya. Ya. Ternyata sekarang pekerjaan Kak Kiki sebagai jurnalis nih. Nah, atas dasar apa sih Kak kok bisa bekerja di dunia jurnalis nih? Ada alasan tersendiri atau bagaimana Kak? Alasannya karena jadi Kabupaten Sumbawa Barat ini kan berada di satu pulau kecil lah, Pulau Sumbawa di situ. Nah, di sini itu terkait teknologi dan apa-apanya masih merintis awalnya. Awalnya setelah Ika lulus tuh. Nah, jadi di sini itu memang benar-benar dibutuhkan sentuhan teknologi di saat seperti itu. Mau nggak mau ketika Ika coba untuk memasukkan ijazahnya Ika,
untuk melamar pekerjaan, yang dilihat adalah komunikasi penyiaran. Betul. Seperti itu. Dan Islamnya itu agak dikesampingkan di sini, bukan karena mereka yang ada di mindset orang-orang di sini itu ketika mendengar kata komunikasi, wah anak ini pintar teknologi nih, seperti itu. Nah, mau nggak mau kemarin Ika coba karena sudah tidak ada pilihan lagi di sini. Di sini konseling itu masih kurang lah untuk lapangan pekerjaan. Mau nggak mau Ika coba di Diskominfo Kabupaten Sumbawa Barat, dan hebatnya sebelum lulus Ika sudah coba memasukkan lamaran pekerjaan. Sebelum lulus SK-nya Ika sudah terbit 2 bulan sebelum lulus. Jadi di sana Ika sistemnya kemarin itu yang penting kirim berita seperti itu. Dan selama 2 bulan itu di sana sibuk skripsian, tapi di sini juga pekerjaan tetap berjalan seperti itu. Oke Kak, luar biasa. Makanya mau nggak mau harus di dunia ini, karena ya tuntutan di sini itu teknologinya perlu sentuhan teknologi di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya. Kak, kan Kak Rizky ini kan di dunia jurnalis ya Kak ya, dan ketika kuliah di konseling gitu, apakah nggak ada kendala gitu Kak ketika beralih alih profesi gitu Kak, kalau bahasa kasarnya gitu? Bagi saya pribadi tidak ada kendala sama sekali, karena saya memang basicnya itu untuk basicnya itu memang senang ngomong. Tapi saat ini itu ngomongnya bukan ngomong secara langsung, tapi melalui dunia tulisan. Seperti itu, yang awalnya saya hanya bisa melakukan secara verbal. Nah, sekarang itu saya aplikasikan ke dalam bentuk tulisan. Jadi antara apa yang saya pikirkan dengan apa yang saya tuliskan itu sudah balance. Jadi nggak ada kendala sama sekali seperti itu. Oke, luar biasa Kak ya. Jadi berawal dari hobi gitu Kak ya? Ya, Dari hobi berbicara kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Masya Allah, luar biasa sekali. Oke, berdasarkan informasinya Kak Rizky ini kan bekerja di Kominfo ya Kak ya? Ya. Nah, di Kominfo sendiri, di sini Kakak sebagai penulis atau tim redakturnya Kak ya? Sebagai jurnalisnya. Oke, sebagai jurnalisnya. Mungkin boleh sedikit diceritakan Kak pengalaman selama ini bekerja di Dinas Kominfo itu seperti apa gitu. Apalagi kan untuk teman-teman yang saat ini masih bingung nih nantinya ketika di dunia jurnalis itu seperti apa gitu, boleh Kak? Jadi suka dukanya menjadi jurnalis itu, apalagi untuk seorang perempuan, tentu membutuhkan keberanian yang tinggi. Di sini tuh di Kabupaten Sumbawa Barat sendiri yang jurnalis perempuan itu hanya ada 2 orang. 2 orang perempuan maksudnya. Jadi ketika ada agenda-agenda, dan kita kalau di Kominfo itu tidak dikhususkan hanya untuk seperti humas protokol yang hanya mengikuti bupati dan lain sebagainya, kita mencakup ke segalanya. Nah, yang jadi tantangan di sini adalah ketika fotografer kita tidak bisa turun, tidak bisa full tim, ataupun pokoknya partner-partner kita nggak bisa turun tim, mau nggak mau kita harus handle semuanya, baik itu dari segi penulisan, kemudian fotografernya. Jadi di situ tuh butuh benar-benar keberanian, seberapa beraninya seorang wanita itu tampil di muka umum dengan bisa dibilang keterbatasan lah, seperti itu. Dan dulu saya pernah ada satu cerita, itu acara besar ulang tahunnya Kabupaten Sumbawa Barat, di mana semua orang itu menggunakan seragam budaya, baju adat seperti itu. Dengan PD-nya saya datang menggunakan baju korpri, tapi di situ timnya sudah dibagi tim kan. Timnya pada berpencar, dan di situ saya sendiri. Di situ resiko yang harus saya ambil, mau nggak mau, baik itu saya dengan kesalahan saya harus tanggung jawab dengan semua itu. Saya berani tampil di depan umum
benar-benar di tengah lapangan yang dikelilingi orang banyak untuk take video, untuk take foto, tapi dengan kostum yang salah seperti itu. Saya tidak peduli akan hal itu. Yang penting saya beritanya dapat, tanggung jawab saya terselesaikan. Intinya harus beranilah, jiwa beraninya itu harus benar-benar ditanamkan sejak awal. Kalau kita dibentak dikit mellow ataupun dikoreksi dikit langsung masukin hati, oh itu bukan jiwanya seorang jurnalis, saya rasa seperti itu. Masya Allah, berarti salah satu syarat menjadi seorang jurnalis itu harus memiliki keberanian yang tinggi gitu Kak ya. Ya, keberanian, dan seorang jurnalis juga harus mempunyai attitude. Jadi dalam sesi wawancara ataupun gimana, kita bisa seperti wawancaranya mengalir saja, tapi kan ada attitude tersendiri, bagaimana cara kita untuk menghadapi atasan, kemudian bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan baik agar info yang kita dapatkan itu sesuai. Nah, dan yang paling penting, kita itu harus mempunyai persiapan yang matang. Misalkan dalam wawancara itu, kita harus mengetahui apa sih sasaran kita, bagaimana sih cara nanti kita untuk mendapatkan info tersebut, sehingga masyarakat itu, sehingga kita dapat menyajikan berita yang konkret, real untuk masyarakat, seperti itu. Intinya berani saja. Kalau berani, apapun itu pasti Iya, pasti terselesaikan gitu. betul. Intinya kunci utamanya adalah berani Kak ya. Ketika kita berani mengambil Ya, sesuatu, ini kita berani mengambil resikonya gitu Kak ya. Oke, baik Kak Rizky, dalam dunia jurnalis nih Kak ya, tentunya memerlukan hal-hal gitu. Apa saja yang dipersiapkan gitu menjadi seorang jurnalis yang baik gitu Kak? Menjadi seorang jurnalis yang baik, tentunya seperti yang saya katakan tadi, mempunyai mental yang kuat, kemudian fisik yang kuat, berattitude, and then bisa berkomunikasi dengan baik, seperti itu. Ketika agar sesuatu yang kita harapkan ataupun lawan bicara kita itu memberikan feedback yang baik pula, seperti itu. Oke Kak. Kemudian nih Kak ya, dalam dunia jurnalis nih Kak, tantangan menjadi seorang jurnalis itu apa Kak? Ketika di lapangan nih. Ketika di lapangan, tantangan terbesarnya adalah melawan rasa malu. Melawan rasa malu. Ya, melawan rasa malu, melawan rasa takut. Kenapa demikian? Karena tidak semua orang itu berani untuk tampil di depan umum. Seorang jurnalis itu dia harus berada gerbangnya informasi. Informasi pertama yang didapat itu adalah dari seorang jurnalis. Nah, ketika seorang jurnalis menuangkan informasi yang ada, yang fakta, yang real, nanti kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis, dan bukan pokoknya intinya beranilah, seperti itu. Oke Kak, luar biasa Kak ya. Begini Kak, Amir mau lanjut bertanya nih Kak ya. Jadi ketika kita dalam penulisan sebuah berita nih Kak ya, kan tadi Kakak bekerja di jurnalis media center Kominfo Sumbawa Kak ya. Di Kominfo sendiri nih Kak, alurnya itu seperti apa ya Kak ya? Supaya berita itu bisa sampai ke website Kominfo, seperti itu. Jadi di Kominfo Kabupaten Sumbawa Barat itu alur pembuatan beritanya itu sama seperti pada umumnya. Pertama, misalkan kita itu ada surat masuk untuk permohonan liputan, harus melalui itu. Yang pertama, ada surat masuk permohonan melalui liputan, jadi nanti tim dari media center itu sendiri akan menunjuk siapa saja anggotanya untuk terjun pada agenda tersebut. Nah, di agenda tersebut kita sudah berada pada tupoksi kita masing-masing. Fotografer, kemudian jurnalisnya, dan jurnalisnya itu tidak boleh hanya satu orang, minimal itu 2 orang. Kenapa demikian? Karena kita itu harus mengambil angle berita itu dari
masing-masing angle tersendiri gitu. Misalnya Ika ngambil angle yang formalnya, kemudian teman yang satunya lagi akan mengambil dari sisi mananya biar informasi yang tersalurkan itu tidak hanya stuck di situ saja, seperti itu. Nah, setelah berita itu mentah kita dapatkan, nanti kita olah. Setelah diolah baru dikirimkan ke redaktur. Nah, redaktur itu nanti akan menayangkan berita pada beberapa link seperti itu, mulai dari info publik, kemudian link Kominfo, Diskominfo Sumbawa Barat, dan media-media lain, media-media kerjasamanya Kominfo ada di seputar NTB, kemudian kabar Sumbawa Barat, di sini banyak seperti itu. Pokoknya media kerjasamanya Kominfo. Barulah berita itu layak untuk ditayangkan. Sudah melalui proses editing, Mas. Baik Kak Rizky ya. Jadi tahap-tahapannya itu nggak terlalu mudah juga gitu Kak ya. Okay. Iya Mas. Baik Kak, selanjutnya nih Kak ya, untuk sahabat KPI semua nih, biar sahabat KPI tahu terkait kepenulisan berita, kan seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya ada berita hard news, soft news, dan lain-lain. Mungkin Kak Rizky boleh sharing ilmu terkait perbedaan dari macam-macam berita tersebut Kak. Jadi untuk hard news kan berita yang disampaikan secara langsung ya, secara ketika situasi itu terjadi, kita akan menyampaikannya secara langsung. Sedangkan yang soft news juga masih ada jenjang waktu agar kita bisa menyampaikan berita tersebut. Beda. Nah, untuk investigasi dan lain sebagainya, nanti urusannya itu agak lebih panjang karena masih berurusan dengan, karena kita kan berada di bawah naungan pemerintah. Jadi kita itu harus konsultasi ke Polres, kemudian ke Polsek, nanti belum lagi, pokoknya harus dapat perizinan penuh, baru dia itu boleh ditayangkan, seperti itu. Oke, baik Kak Rizky. Jadi itu terkait tadi perbedaan dari macam-macam berita gitu Kak ya. Ada berita hard news, soft news, dan lain sebagainya. Oke Kak Rizky, Amir mau bertanya lagi nih Kak. Nah, ketika teman-teman berkuliah, khususnya sahabat KPI ini berkuliah di KPI gitu, kan komunikasi kita itu ranahnya terlalu besar nih Kak ya. Nah, menjadi seorang jurnalis itu relevan nggak sih Kak gitu dari kita yang komunikasinya terlalu luas gitu, berbeda dengan teman-teman yang lain gitu ketika mereka berkuliah di jurnalis saja gitu. Boleh Kak diceritakan pengalamannya? Saya rasa relevan-relevan saja. Kenapa demikian? Karena justru kita itu lebih beruntung karena ranah kita itu tidak hanya stuck di dunia jurnalis saja. Kita itu bisa merambah kemana saja. Awalnya saya pribadi itu bingung. KPI ini apa sih, seperti itu. Tapi setelah saya masuk ke dunia KPI, oh jadi KPI ini arahnya seperti ini. Memang ilmu yang kita dapatkan itu tidak stuck hanya untuk misalkan broadcastingnya doang kan, tapi ada dibumbuhi dengan ilmu-ilmu agama seperti itu. Jadi kita bisa mengcombine antara, bisa dibilang dunia dan akhiratnya kita itu combine gitu, seperti itu. Jadi sah-sah saja seorang lulusan KPI ataupun anak KPI menjadi apa yang dia bisa, seperti itu. Oke, luar biasa Kak ya. Jadi berkuliah di KPI itu ini ya Kak ya, imbang antara dunia dan akhirat. Dapat poin plusnya. Imbang sekali. Masya Allah. Iya. Oke Kak, terakhir kalinya nih Kak ya, boleh sedikit kasih pesan-pesan gitu buat sahabat KPI semua gitu, supaya mereka termotivasi seperti Kak Rizky ini yang sekarang bergelut di dunia jurnalis seperti itu Kak. Ya, baik untuk teman-teman KPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta khususnya, saya pribadi berpesan untuk tetap disiplin dalam ilmu apapun itu, kemudian munculkan keberanian pada diri sendiri, sehingga karena posisinya sekarang itu kita sedang menuju satu puncak, namun dengan cara kita masing-masing, kita ini sama-sama mendaki, tapi kita yakin
di puncak nanti kita akan ketemu dengan pendakian kita masing-masing. Titiknya itu ya titik kesuksesan. Jadi kita semua itu harus menanamkan jiwa keberanian, jiwa disiplin. Ketika seseorang itu sudah disiplin, pasti alur dari kehidupannya itu akan berjalan dengan lancar. Seperti itu. Dan juga jangan lupa untuk tetap istiqomah, tidak lepaslah dari nilai-nilai KPI seperti itu yang ya KPI itu erat sekali dengan hal-hal dakwahnya seperti itu, tapi tidak lantas dengan hal-hal dakwahnya itu lantas tidak membuat KPI itu lupa akan hal dunia, justru disentuh dengan hal-hal broadcastingnya itu sendiri seperti itu. Masya Allah sekali. Harus bangga menjadi mahasiswa KPI. Karena KPI itu gerbang yang besar menuju sebuah kesuksesan seperti itu. Jangan merasa kita itu tersesat. Dulu teman-teman saya banyak yang bilang kita itu kayaknya tersesat deh. Kita itu cuma lihat background-nya KPI doang, kita nggak lihat isinya seperti itu. Tapi bagi saya bisa mengatakan kita tersesat di jalan yang benar seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali Kak ya. Jadi kita berkuliah di KPI itu tersesat di jalan yang benar, itu memang tidak salah Kak. Itu tagline dari Ibu Kaprodi kita juga. Bahwasanya kita itu bukan salah jurusan ya Kak ya untuk saat ini, tapi janganlah kuliah di KPI itu sebagai jurusan yang didambakan ya Kak ya. Oke, sahabat KPI, luar biasa sekali ya untuk pembahasan kita pada hari ini, sahabat KPI dengan Kak Rizky. Sekali lagi terima kasih buat Kak Rizky. Semoga Kak Rizky sukses terus di bidangnya, di karirnya untuk kedepannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sampai berjumpa lagi Kak di lain kesempatan Kak ya. Saya cukupkan untuk hari ini. Sapa KPI sembari ngopi. Salam hangat dari kami. Sampai jumpa di lain hari. KPU MBA, Kak Rizky tadi masih ingat nggak Kak? Berilmu, beradab, berdaya. Okay. Kita mulai Kak ya. KPU MBA, berilmu, beradab, berdaya guna. Oke, sahabat KPI, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di akun @YouTube official KPU MBA. Terima kasih. Saya Amir Hamzah. Sampai ketemu di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa alumni sembari ngopi.